persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Dan kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara setiap hari mengikuti menara doa ini. Dan saya percaya Tuhan terus akan melawat kita bersama-sama hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online, mari siapkan hatinya untuk kita akan datang kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari bersama-sama kita siapkan hati untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami datang kembali ya Tuhan hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi kami. Satu yang kami rindu ya Tuhan, kami mengalami Tuhan. Dan kami mengalami jamahan Roh Kudus. Pimpin kami, bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Penuhi umat-umat-Mu hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Roh Kudus. Ketika kami ada di dalam doa, pujian dan penyembahan. Ketika firman disampaikan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bahwa kami ya Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, bersyukur kepadanya. Kami datang Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Haleluya. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami di tempat ini. Penuhi kami lebih lagi. Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus Engkau penuhi kami bersama-sama di menara doa ini ya Tuhan. Jamah umat-umat-Mu, jamah ya Tuhan, ubah seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan
selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari bersama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam. Kami
hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Lawat jamah kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami bersandar kepada Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkaulah perlindungan yang sejati buat kami. Engkaulah kekuatan buat kami. Tempat di mana kami bersandar, kami berharap. Roh Kudus, jamah lawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kepada janji firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Di dalam kehidupan kami, kami punya Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami kuat karena Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Rasakan Tuhan, Roh Kudus-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Kami butuh ya Bapa dalam nama Yesus, perlindungan-Mu. Dan kami mau berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ialah Allah yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Oh ya labakashini milabala-bala. Tuhan terima kasih, oleh kepak-Mu Engkau menudungi setiap kami ya Tuhan. Dengan sayap-Mu Engkau, kami berlindung kepadamu ya Tuhan. Oh ya labakashini milabala-bala. Kami tidak takut kepada kedahsyatan malam. Doa saudara, doa. Minta perlindungan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Oh ya lama-lama
Tuhan ialah tempat perlindungan kami. Amin. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan buat kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami Tuhan. Tulah tidak akan mendekat ke dalam rumah kami, keluarga kami. Sebab Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kami di segala jalan-jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih. Terima kasih Yesus. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau hidup dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup dalam berkat perlindungan-Mu. Makasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana hidup dalam berkat perlindungan Tuhan. Saudaraku yang kasih Kristus, kita perlu hidup dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, bahkan kita nyewa para pengawal. Memang perlu, tetapi itu kadang-kadang tidak cukup untuk melindungi hidup kita. Kita perlu perlindungan yang seutuhnya dari Tuhan. Katakan amin. Nah saya ingin membagikan lagi saudara ya kan, tentang janji perlindungan Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Tapi tidak semua saya bahas. Hanya poin penting penekanannya untuk kita renungan pada hari ini, yaitu dari Mazmur 91. Ayat 1 sampai 2 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini saudara Kristus ya, kita bisa melihat tentang apa saudaraku, tentang ada 4 kata. Ada 4 kata yang disebut. Ya saudara, saya ungkapkan beginilah. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Itu ada 4 nama, 4 atribut tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini artinya gini ya. Semakin kita kenal siapa Tuhan Yesus, semakin kita bisa mempercayai Dia. Katakan amin. Semakin kita mempercayai Dia, ya kan saudara, semakin besar yang namanya berkat dalam bentuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Akan kita bisa nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Semakin saudara kenal siapa Yesus, semakin saudara bisa percaya kepadanya, bergantung harap kepadanya. Katakan amin. Semakin saudara kenal, saudara, handphone saudara, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saudara bisa pakai untuk memudahkan hidup saudara. Maka saudara akan banyak dapatkan manfaatnya. Nah di dalam Mazmur 94 itu ada 4 nama, ada 4 atribut tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang pertama disebut yang maha tinggi. Ya kan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Apa arti kata maha tinggi dalam, kalau saudara cek dalam bahasa Ibrani-nya, itu disebut sebagai El Elyon. Ya, El Elyon. El Elyon itu adalah bahwa Allah pemilik saudara alam semesta ini. Karena Dia yang ciptakan, Dia yang miliki. Katakan amin. Yesus itu adalah Allah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Termasuk di dalamnya, di situ ada apa? Tambang-tambang yang di tanah. Saudaraku, tambang-tambang yang di laut. Saudaraku, segala yang namanya ternak-ternak, semuanya termasuk manusia, itu adalah ciptaan dan milik Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai El Elyon. Saudara mau kalau kita tahu Yesus dia El Elyon, ya kan? God's possession. Allah yang pemilik segala sesuatu, alam semesta. Dan kita berlindung sama Dia, bergantung sama pemeliharaan Dia. Aman enggak? Aman. Katakan amin. Aman. Yang kedua disebut sebagai yang bermalam, ya kan, di sini katakan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa arti kata maha kuasa? El Shaddai. Ya, El
Shaddai. El Shaddai itu artinya Allah yang, ya di sini Allah yang maha besar, Allah yang menyediakan segala sesuatu pada saat kita membutuhkan. Itu namanya Allah El Shaddai. Allah El Shaddai, ini kata El Shaddai itu pertama kali muncul ketika saudara Abraham berada di bukit Moria. Ketika dia sudah mempersembahkan Ishak, dia ingin bunuh anaknya, lalu Allah menyediakan anak domba. Lalu dia berkata tentang dia kenal sebagai Allah itu sebagai Allah El Shaddai atau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah di sini saudara. Jadi kalau saudara makin kenal Tuhan, makin kenal Yesus, oh dia adalah Allah yang murah hati. Dia bukan cuma mempunyai segala sesuatu, tetapi dia juga mau memberi segala sesuatu yang dia miliki untuk kita. Dia bukan cuma El Elyon, tapi dia juga El Shaddai. Yang mengerti, katakan amin. Makin saudara tuh, dia kan ini makin kenal. Yang kedua itu ada kata Tuhan. Apa di sini dikatakan ya kan? Yang ayat 2 akan berkata kepada Tuhan, ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kata Tuhan ini kalau saudara cek dalam Ibraninya namanya Jehovah. Apa arti Jehovah? Allah yang memiliki janji. Allah yang memberikan janji-janji buat ya kan, ya rancangan-rancangan untuk anak-anaknya yang percaya dan berlindung kepada Dia, Jehovah. Yang terakhir disebut sebagai apa saudaraku? Allahku yang kupercayai. Ya kan saudara? Apa? Yesus Allahku. Ya kan? Allahku. Yesus ada Allahku. Itu namanya Elohim. Elohim itu bicara tentang apa saudara? Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup. Jadi kita harus kenal Yesus sebagai apa? God's possession. God provision. God promise. Yang keempat adalah God's power. Saudara mau percaya ini? Kita belajar ini. Kau pelindung. Mari katakan. Bayangkan. Dia El Elyon. Dia El Shaddai. Dia Jehovah. Dia Elohim. Engkau Allah pemilik segala sesuatunya. Allah yang menyediakan segala sesuatu. Allah yang berjanji untuk memberikan itu. Allah yang memiliki kuasa tanpa batas. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Amin. Mazmur 91 yang nulis siapa? Musa. Musa saudaraku. Ini Musa yang tulis. Dan dia ngerti, dia punya pengalaman bahwa dia dapat pewahyuan tentang perlindungan Allah. Itu ada di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Makanya di dalam ayat yang ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, ya kan? Aku akan apa? Membentenginya, sebab ia mengenal apa? Namaku. Saudara, nama apa yang saudara kenal? Nama Allah. Sebagaimana kita akan dapatkan apa sebagaimana yang kita kenal daripada Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya, Rasul Paulus dia tulis lagi saudara, ya kan, tentang bahwa Allah pencipta yang kita percaya dalam nama Yesus Kristus dijelas lagi. Semua agama menyembah Allah. Semua agama menyembah Allah. Tetapi saya ingin beritahu, Alkitab memberitahu kita, Allah yang kita kenal, Allah yang ditulis dalam Alkitab, namanya siapa? Yesus Kristus.
Saudara jangan terkecoh dengan pendeta-pendeta yang ngomong bahwa Yesus itu bukan Allah. Di bawah Allah, di bawah Allah. Itu jangan didengerin saudara. Itu ajaran saksi Yehova. Tapi ngakunya dia adalah pendeta Kristen. Itu saksi Yehova. Saya gak akan bahas itu. Ada banyak orang pendeta sudah bahas, dan sudah bisa lihat di sana. Tapi saya ingin tekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah ya Tuhan kita. Ya kan? Yang dia punya nama, saudaraku, ya kan? Tergantung dari pewahyuan kita. Dia tulis. Dan di dalam Yesus, Allah hanya berkenan kepada manusia melalui siapa? Yesus. Yesus adalah Allah sendiri sebenarnya. Katakan amin. Makanya di Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Katakan amin. Mazmur 91 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. El Elyon. Saudaraku Kristus, ya kan? Itu bicara tentang hidup dalam hadirat Tuhan. Orang yang mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih, di dalam hadiratnya itu. Saudara kenal 4 nama ini. Dalam 4 nama ini mengandung yang namanya, di situ terkandung segala berkat rohani. Katakan amin. Jadi di dalam Kristus Allah telah menyediakan segala berkat rohani yang berdampak kepada apa? Berkat jasmani, sosial, keuangan, ya kan? Itu ada dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas sekarang. Saudara harus berlindung kepada Yesus, bukan kepada manusia. Saudara harus berlindung kepada Yesus, bukan berlindung kepada ketakutan saudara. Banyak orang berlindung pada ketakutannya. Supaya aman. Jangan, supaya aman saya berlindung pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana hidup dalam berkat perlindungan daripada Tuhan Yesus. Nah, Alkitab katakan yang pertama, saudara dan saya, kita harus hidup dalam apa? Atmosfer. Saya pakai kata atmosfer. Atmosfer hadirat Tuhan atau atmosfer kasih. Makanya dalam Mazmur 91 ayat 1 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya ulangi lagi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dia ada dalam hadirat Tuhan. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, bangun atmosfer, saudaraku, ya, bangun atmosfer. Lalu apa saudara? Saudara harus ciptakan. Bangun atmosfer, masuk hadirat Tuhan, saudara berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Masuk dalam hadiratnya. Lalu saudara perkatakan apa yang saudara percaya tentang siapa dia. Ini pola ini, prinsip ini. Saudaraku, ya kan, adalah pola yang terus menerus berlangsung dari sejak awal penciptaan sampai pada akhir zaman. Yaitu apa saudara? Semua manusia yang bernafas, mereka harus hidup dalam hadirat Allah. Mereka harus membangun atmosfer hadirat Allah. Atau hidup dalam kasih Allah. Saudaraku, setelah ada dalam, bagaimana caranya Pak? Masuk hadirat dan perkatakan. Coba lihat sini. Kejadian 1. Saudara, ya kan? Ayat yang pertama katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba kita baca ayat yang kedua. Baca yang keras. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Perhatikan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini keadaan bumi. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan di sini. Saudara, di saat atmosfer hadirat Tuhan terbentuk. Saudara, ya maksudnya bagaimana atmosfer hadirat Tuhan itu bisa terbentuk? Saudaraku, ya kan? Ketika sudah terbentuk hadirat Tuhan, apa yang terjadi saudara? Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Sebuah mukjizat penciptaan yang pertama terjadi. Awalnya bumi belum berbentuk dan kosong.
Gelap gulita semua. Saudara, ini keadaan. Kalau dalam ininya bilang tohu wabohu, kekacauan. Mungkin hidup saudara ini seperti gak ada bentuknya, gak tahu mau ke depannya mau gimana, gak ada bentuk. Kosong. Kosong, gak ada tahu, gak punya apa-apa lagi. Gak ada kekuatan, kosong yang di dalam. Kosong juga yang di luar. Lalu gelap. Gelap bicara kehidupan yang bingung. Yang selalu cemas. Tidak tahu apa yang harus diomongin, apa yang harus dikatakan. Perhatikan saudaraku Kristus. Ya kan? Terang itu bisa tercipta. Penciptaan pertama. Allah menciptakan segala sesuatu. Penciptaan Allah pertama. Ciptaan Allah pertama itu apa? Allah menciptakan apa? Terang. Itu penting sekali terang. Kenapa Tuhan harus ciptakan terang? Saudaraku, saya ingin beritahu. Iblis yaitu hanya bisa bekerja kalau keadaannya tuh chaos. Tohu wabohu. Kacau. Tidak berbentuk. Panik. Bingung. Gelap. Iblis bisa bekerja di sana dalam kegelapan. Saudara Kristus, ya kan? Iblis tidak bisa bekerja ketika ada terang firman Tuhan. Katakan amin. Ada pengertian. Ada pewahyuan. Ada pengenalan tentang nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Iblis tidak bisa bekerja dalam hidup saudara. Ya kan? Untuk membuat saudara jadi bingung. Jadi kacau. Dan apapun. Saudara Kristus. Dengar baik. Apabila saudara memiliki terang firman Tuhan. Makanya Allah menciptakan yang pertama. Dia bukan ciptakan bumi. Bukan ciptakan langit. Bukan ciptakan apapun. Dia ciptakan terang. Karena manusia itu butuh terang. Saudara pernah gak hidup dalam mati lampu? PLN mati. Genset belum terpasang. Lilin juga gak tahu ada di mana. Saudara gak tahu bagaimana nyalain lampu di handphone saudara. Dulu gak ada yang namanya fitur itu. Gelap. Ketika kita ada dalam kegelapan. Kita gak bisa, gak tahu. Ya kan, nggak tahu arahnya pintu itu ada di mana, meja ada di mana, kursi di mana, kita nggak bisa lihat. Kita juga nggak bingung, ya kan, mau kemana itu dalam keadaan gelap. Ketika ada terang, kita tahu jalan mana yang harus kita ambil. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, ya kan, oleh sebab itu, ya kan, saudara, kalau saudara mau hidup dalam perlindungan Tuhan. Hidup dalam berkat perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Maka hal yang pertama yang harus saudara bangun apa? Alkitab katakan keadaan bumi yang belum berbentuk kosong dan gelap belum. Alkitab katakan roh Allah melayang di atas permukaan air yang tidak berbentuk, yang kosong, yang gelap gulita. Roh Allah melayang-layang. Jadi saudara harus aktifkan yang namanya apa? Hadirat Tuhan. Ini penting. Bagaimana Pak caranya membangun atmosfer hadirat Tuhan ini? Doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Doa, pujian, penyembahan. Kalau saudara berdoa, doa dengan segenap hati. Kalau saudara nyanyi dengan segenap hati. Kalau saudara nyembah konsentrasi sampai kena. Saudara rasakan hadirat Tuhan. Itulah saudara sedang membangun saudara atmosfer hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua adalah saudara memperkatakan yang namanya firman Tuhan. Ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercaya. Allahku yang percaya. Ini perlindungannya. Saya bisa perkatakan jenis-jenis perlindungannya. Nah, berkat perlindungan yang pertama yang Tuhan berikan, kalau kita baca ayat 3. Sungguh dia yang akan melepaskan kamu dari jerat penangkap burung. Jadi berkat pertama, saudara yang dijanjikan, ya kan dalam berkat perlindungan adalah apa? Kita akan dilepaskan dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung ini bicara tentang apa? Hidup dalam kekhawatiran. Saudara, hidup dalam kebingungan. Bicara burung, bicara pandang burung-burung di udara. Tuhan bilang, katakan amin saudara. Jangan kamu khawatir. Soal makan, minum, pakaian. Jangan bingung untuk urusan ini. Lihat burung di udara. Saudara, dia bisa terbang. Dia dipelihara oleh Bapa.
Saudara, kalau saudara mau minta berkat perlindungan yang pertama, saudara harus terima yang pertama ini. Ini yang penting. Saudara harus hidup dengan apa? Damai sejahtera. Bangun atmosfer hadirat Tuhan. Yang akan menghasilkan berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dilindungi dan dipelihara. Ya kan nanti diberikan apa yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Saudara pastikan kasih Allah dicurahkan dalam hati saudara. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Dalam ketakutan. Rasa tidak aman. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena kalau kita bangun atmosfer hadirat Tuhan. Pasti hasilnya adalah damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Ya kan? Kalau terus ada kita bangun terus atmosfer hadirat Tuhan. Perhatikan, maka di dalam hadirat Tuhan kita sudah belajar. Di situ ada anugerah Tuhan. Apa namanya anugerah Tuhan? Anugerah adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita sekalipun kita tidak pantas untuk mendapatkannya. Katakan amin. Ya, itu anugerah. Anugerah itu adalah kebaikan Tuhan yang kita terima. Belas kasihan Tuhan untuk hidup kita. Apalagi pertolongan Tuhan di saat kita membutuhkan. Kapan itu bisa datang? Ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Membangun atmosfer hadirat Tuhan. Saudara mau bangun atmosfer hadirat Tuhan? Ya harus bangun. Nah sekarang gini ya. Waktu Allah menciptakan waktu Allah udah ciptakan semua tuh. Langit, bumi, semua pohon-pohon, taman. Tuhan udah ciptakan semua. Binatang sudah ciptakan. Lalu Tuhan baru ciptakan manusia. Saudaraku, ciptakan manusia, Adam kerja di taman. Lalu Tuhan kasih penolong yang sepadan, namanya Hawa. Lalu Tuhan kasih power buat Adam menguasai seluruh bumi. Berkuasa seluruh bumi. Saudara perhatikan di sini. Selama Adam dan Hawa masih hidup ya kan di dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, Adam itu kayaknya gak pernah hidup dalam kemiskinan, betul gak? Gak pernah kekurangan, gak pernah sakit. Dia hidup dalam kekekalan sebelumnya, saudara. Apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia mau, dia bisa kuat kerjakan. Dia bisa dapatkan semuanya. Saudaraku, pertanyaannya tuh, saudaraku, ini apa yang menyebabkan? Bahkan dirinya dia gak lihat dirinya sebagai telanjang. Dia gak tahu dirinya tuh telanjang. Kenapa saudara? Karena kemuliaan Allah menutupi daripada tubuhnya. Saudara, ini keren banget. Saudara, nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara. Ya kan? Kenapa kok bisa itu? Karena memang manusia diciptakan Tuhan. Habitat manusia itu adalah apa? Di dalam hadirat Tuhan. Kalau manusia ada dalam hadirat Tuhan, maka manusia itu akan menjadi manusia yang maksimal. Hidup dalam kemaksimalan. Katakan amin. Adam bisa urus saudaraku. Taman Eden. Adam bisa urus semua makhluk-makhluk. Saudara dia beri nama. Saudara. Itu saya lihat itu kemampuan itu maksimal. Kenapa? Karena Adam hidup dalam hadirat Tuhan. Tiap sore jalan sama Tuhan. Ngobrol. Saudaraku cerita buat laporan. Pagi aku kerjaan ini dan ini. Pasti Tuhan oke. Aku senang sekali. Lalu dia mulai puji-puji Tuhan dan lain sebagainya. Dia mulai bersekutu. Aduh Tuhan sayang. Senang banget. Saya percaya juga saudara seperti kayak ikan. Ya, ikan. Ikan tuh kalau dia ada di apa namanya? Ada di air. Seperti ikan apa namanya? Ikan hiu yang ganas. Dia bisa ada kalau ada di laut lepas. Wah dia bisa jadi ikan yang paling ditakutin. Ikan yang ganas dan lain sebagainya. Karena air laut itu adalah, saudaraku Yesus adalah habitatnya. Tapi hiu yang ditakutin saudara di laut. Kalau dibawa saudara ke tepi pantai. Dibawa ke daratan. Hiu itu udah gak menakutkan lagi. Kenapa? Karena ikan hiu itu ya kan tidak berada di dalam habitatnya, lingkungan hidup dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, seperti kayak Raja Wali, lingkungan hidup dia atau habitat dia itu di udara. Makanya kalau dia dapatkan mangsa dia
yang bernama ular, dia tidak akan perang dengan ular itu di tanah. Karena tanah itu habitat dari ular. Makanya waktu dia tangkap ular, dia akan bawa ke udara. Udara itu bukan habitatnya ular. Ular akan kehabisan oksigen kalau dibawa ke tempat yang tinggi. Dan akhirnya dia mati lemes. Disitulah dimangsa oleh Raja Wali. Apa arti cerita saya hari ini? Saudara bisa bayangkan kalau saudara hidup dalam hadirat Tuhan. Kita bangun terus atmosfer hadirat Tuhan. Saya yakin hikmat Tuhan, kecerdasan itu akan keluar semua. Kesanggupan keluar semua. Ide-ide kreatif keluar semua. Penemuan baru itu keluar semua. Pemikiran. Untuk kesejahteraan banyak orang, keselamatan banyak, itu keluar semua. Lagu-lagu baru bisa tercipta banyak hal. Buku-buku banyak ditulis yang mengubahkan. Khotbah-khotbah dahsyat itu bisa disampaikan yang mengubah hidup. Katakan amin saudara. Ini penting. Karena apa? Ketika manusia berada dalam lingkungannya sebagaimana dia diciptakan, maka dia akan menjadi manusia yang maksimal. Ketika manusia keluar dari hadirat Tuhan, itu ibarat ikan, saudara, yang dibawa keluar dari air dimasukin ke daratan. Dia akan mengalami kematian yang pelan-pelan, dimulai dari kematian rohani, lalu kematian jasmani, dan menuju kepada kematian kekal. Orang yang dijauhkan dari hadirat Tuhan adalah orang yang hidup dalam penghukuman Tuhan. Mereka hidup dalam ketakutan. Nah, oleh karena itu penting buat saudara. Ya kan? Kalau saudara mau aman, saudara bukan kita dikelilingin dengan bodyguard yang sebanyak-banyaknya. Walaupun kalau saudara punya duit banyak untuk bayar mereka, ya silakan. Saudara bisa membuka lapangan kerja. Tetapi itu tidak menjamin. Kalau mau sakit tetap sakit. Saudara, tapi perlindungan kita yang namanya El Elyon. Saudara, dia Allah yang menciptakan segalanya. El Shaddai, saudaraku, dia Allah yang mau cukupi segala kebutuhan kita. Jehovah, dia Allah yang berjanji. Saudaraku, Elohim, saudara, dia Allah yang maha kuasa. Kalau kita bergantung sama dia, saya percaya ini Allah akan jadi perlindungan kita. Amin saudaraku. Oleh karena itu jangan jenuh-jenuh. Terus berdoa, muji, nyembah, dan jaga sukacita. Jaga damai sejahtera yang Roh Kudus sudah berikan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara, bagaimana caranya untuk hidup dalam berkat perlindungan Tuhan? Saudara dan saya, kita harus memelihara atmosfer hadir. Sudah bangun, harus kita pelihara. Saudaraku, di sini dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14, 15 dan 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Ya kan? Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin saudara. Ya kan? Alkitab katakan, ya kan, kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Alasannya apa? Karena ia mengenal namaku. Sungguh hati yang melekat padaku. Aku akan meluputkan, aku akan membentengi. Saudara mau diluputkan dan dibentengi oleh Tuhan? Saudara kenal nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus namanya apa? Yang maha tinggi. Yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan dan juga Allahku. Katakan amin. Ini saudara, pastikan ini. So kenal dengan namanya. Maha tinggi artinya apa? El Elyon. Allah pemilik segala sesuatu. El Shaddai, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Ya, Jehovah, Allah yang memiliki janji kepada kita. Elohim, Allah yang maha kuasa. Jadi saudara harus tahu itu. Saudara harus tahu ini. Jaga, pelihara atmosfer hadirat Tuhan. Nah, saya mau nanya sama saudara.
pernah nggak saudara berada di satu ruangan? Entah itu masuk di hotel kah, di ruangan manapun. Atau saudara bertemu dengan seseorang atau beberapa orang. Lalu tiba-tiba saudara merasakan hilang sukacita. Hilang damai sejahtera. Lalu timbul yang namanya ketegangan gitu loh. Tegangnya begitu kental. Tegang, takut, kayak cemas gitu. Seperti saudara mau lari aja dari ruangan itu. Tinggalkan mereka semuanya. Pernah gak saudara ngalamin itu? Saya pernah. Kalau kita kadang-kadang keluar kota ya, naik mobil nih. Pasti saudara pernah ngalamin. Kita tiba-tiba di dalam satu wilayah tertentu, kita kayaknya senang, bisa ngobrol, bisa santai, bisa apa. Tetapi masuk ke dalam wilayah tertentu, tiba-tiba kok ada rasa, perasaannya tuh lain. Entah hilang sukacita, entah hilang damai, atau kita ngomong udah ngaco gitu. Udah mulai ngomong yang jahat, mikir yang jahat, jelekin si A di dalam mobil nih. Atau tiba-tiba ribut sama istri. Saudaraku, itu namanya roh teritorial. Roh teritorial saudara. Karena hal tertentu masuk ke kamar hotel yang baru. Tiba-tiba kok ada pikiran yang kacau. Tapi ada bisa masuk, oh ini damai sekali ya tempat ini ya. Enak sekali. Saya ingin beritahu, kita harus mengetahui bahwa kalau saudara merasakan hilangnya sukacita, hilang damai, timbul kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Di sana ada roh jahat, ya kan? Yang telah membangun roh atmosfer jahat di ruangan itu. Saudara harus menghadapi, saudara harus membersihkan roh jahat itu secepatnya. Katakan amin. Nah kenapa saudaraku? Beberapa orang percaya kalau dia mau masuk rumah baru, mau masuk kantor yang baru, ruangan yang baru, dia ajak hamba Tuhan atau beberapa orang untuk doa muji nyembah, lalu berdoa minta dikuduskan rumahnya itu. Lalu diurapi saudaraku dengan minyak urapan. Tujuannya apa saudara? Untuk membersihkan atmosfer jahat dari rumah itu. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Berkali-kali saya sudah saksikan. Ini kejadian nyata saudaraku. Yang ditulis dalam satu buku saudara. Jadi bertahun-tahun seorang pengerja di satu gereja di Amerika. Pengerja pendeta John apa, susah nama belakang itu. Di Amerika. Saudara, dia ada pengerja yang suami istri ini sudah cukup senior di gerejanya. Lalu pindah ke Selandia Baru. New Zealand, saudara, ke Auckland dia pindah. Saudaraku ya, bertahun-tahun gak ada kontak biasa lah gitu kan. Dia pindah karena ada urusan kerjaan, dimutasi dan lain sebagainya. Lalu setelah dia sudah tinggal di Auckland sekian lama, saudaraku, sekian berapa tahun, lalu si Pak Pendeta ini ada pelayanan ke New Zealand, ke Selandia Baru, ke Auckland. Jadi dia hubungin. Lalu karena biasa budaya seperti itu dia bilang udah tinggal aja di rumah saya. Rumah saya kok besar kok. Jadi Pak Pendeta bisa tinggal di kamar nanti. Dia tinggal pendetanya, gembalanya nih tinggal di kamar. Sehari, karena beberapa hari hampir seminggu lebih katanya dia tinggal. Dia liatin sehari 2 hari. Kok hubungan suami istri ini beda. Lalu akhirnya sebenarnya orang barat tuh gak mau kepo ya, kayak sampai sejauh seperti itu. Tapi karena ini udah hubungan sebagai bapak dan anak rohani, akhirnya dia nanya, saya mau panggil kamu berdua boleh? Saya lihat hubungan kamu kok beda ya, suami istri. Lalu si suami menjelaskan, ya kami sedang dalam proses untuk bercerai. Ya kan, saya sedang gugat cerai dia dan dia juga setuju untuk kita pisah lah. Kayaknya enggak ini. Lalu dia tanya lagi yang kedua. Waktu kamu tinggal di rumah ini, kamu tuh ada gak seperti dulu tuh saat teduh, doa bareng berdua dan lain sebagainya. Ada pernah beberapa kali waktu awal-awal tapi kayaknya kok gak nyaman gitu loh. Akhirnya kami udah lama gak saat teduh. Dan itu yang membuat kami konflik dan bertengkar. Kayaknya bawaannya panas kalau ketemu di rumah itu. Lalu pendeta ini tanya lagi. Kamu tuh beli rumah itu, sewa rumah ini, itu dari siapa? Dia cerita bahwa dari seorang ini. Nah seorang ini gimana, kamu tahu gak riwayatnya ceritanya? Dan rupanya juga orang yang saudaraku entah gimana terjadi, rupanya suami istri ini ribut, terjadi pembunuhan di rumah itu.
Salah satu mati karena pertengkaran hebat. Lalu dia kayaknya dipidana, masuk penjara, dan rumah itu dijual. Jual kepada si orang ini. Terus dia tanya lagi yang berikutnya. Kamu pernah gak waktu masuk rumah ini didoakan? Untuk bersihkan atmosfer rumah ini. Pernah gak? Oh gak pernah, kami sibuk. Ya beli-beli udah jalan aja gitu segala macam. Akhirnya dibilang, coba kamu stop proses perceraian, kamu tunda dulu. Kita doa bareng, kita berkati. Aku mau berdoa untuk rumah ini. Dan saya mau berdoa buat kamu berdua. Kamu kuduskan supaya atmosfer rumah ini itu ada atmosfer hadirat Tuhan. Ada atmosfer kasih, ada damai sejahtera, sukacita. Saudara didoakan rumahnya, sudah akhirnya dia masih ini kan ya, karena ini tetap masih dalam pernikahan, masih satu rumah. Pak pendetanya ini pergi pulang ke Amerika. Beberapa minggu kemudian pasangan suami istri ini memberitahu bahwa sejak didoakan, ya kan, rumahnya itu seperti ada atmosfer yang begitu nyaman, ada damai, ada sukacita. Mereka bisa doa, doanya kayaknya naik gitu. Ada suka. Akhirnya Tuhan ubah hati mereka berdua dan mereka membatalkan perceraian itu. Jadi saudara, setiap perilaku, setiap kebiasaan itu banyak ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Itu namanya atmosfer. Saya bisa mengerti, katakan amin saudara. Kalau saudara ada dalam atmosfer hadirat Tuhan yang begitu kuat, perilaku kita juga berubah. Kita jadi lebih sopan, ngomong juga hati-hati. Kita penuh dengan damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, yang harus itu masalah yang di luar. Tetapi atmosfer hadirat Allah itu bisa hilang. Kaca bisa hilang karena adanya apa? Kekacauan yang di dalam kita. Saudaraku, kekacauan dalam kita menyebabkan kekacauan di semuanya. Coba satu ayat firman Tuhan ini saya ingin ajak saudara untuk lihat dan perhatikan ya. Ya, kita lihat sini nasihat Rasul Yakobus. Yakobus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi. Sebab di mana ada apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati dan egois. Saudara, di situ akan ada apa? Kekacauan, atmosfer jahat. Saudara, tohu wabohu. Itu sama dengan itunya, dengan yang Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Saudara, ya. Di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kacau dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Rasul Yakobus itu mengingatkan bahwa atmosfer jahat itu bisa terbentuk di mana, ya kan, ada apa? Iri hati dan sikap yang mementingkan diri sendiri. Atmosfer jahat ini akan selalu mendorong terjadinya segala bentuk apa? Kekacauan. Kacau dalam hubungan dalam keluarga, kacau dalam pernikahan, kacau dalam pekerjaan bisnis saudara dan lain sebagainya. Saudara melayani, kacau, semua kacau dalam pelayanan. Kok semua kacau ya? Setelah kekacauan, timbulnya apa? Kesia-siaan akhirnya. Apa yang dibangun? Kok sia-sia semuanya? Kapan itu terjadi? Ketika atmosfer jahat menguasai satu rumah. Itu dimulai daripada apa? Satu pribadi yang punya apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, kita harus menghadapi ini, saudara. Bukan cuma roh jahat yang kita harus tengking lewat dalam nama Yesus lalu kita urapi dengan minyak urapan. Tapi kita perlu juga minta kuasa darah Yesus menyucikan hati kita dari iri hati dan ego. Katakan amin saudara. Ya kan? Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita minta kuasa darah, mau ampuni aku. Lalu baru ada minyak urapan. Urapi aku Tuhan. Hadirat Tuhan penuh lagi. Saudara bisa bersih, katakan amin. Nah, caranya gimana menghadapi dan membersihkan roh jahat? Saudara, caranya gimana? Saudara dan saya harus secepatnya, ya kan, membangun atmosfer kasih.
atmosfer hadirat Allah, yaitu hati kita harus dikuasai oleh kasih Kristus. Makanya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, itu orang yang dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, saya kasih contoh 3 yang jadi moto gereja kita, saudaraku. Bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, kita punya moto, Tuhan kasih kita. Ya kan saudara, 3 moto ini yang harus jadi gaya hidup kita. Ya kan udah jadi budaya GBI, MPI. Saudara, yang dimana dengan kalau kita bangun gaya hidup yang seperti ini, atmosfer hadirat Allah terbentuk ya saudara dalam diri kita, dalam gereja kita. Sehingga banyak mujizat, banyak berkat, banyak pertolongan Tuhan yang dilimpahkan atas gereja ini, atas hidup kita. Katakan amin. Ada 3 cara saudara. Yang pertama adalah apa? Kita harus berusaha menjadi orang yang suka berdoa. Yang kedua, kita harus berusaha menjadi orang yang suka damai. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang yang suka menolong. Coba saudara mulai tulis di live chat saudara. Tulis, saya ingin menjadi orang yang suka berdoa. Saya ingin menjadi orang yang suka damai. Aku mau menjadi orang yang suka suka doa, suka damai, suka nolong. Masukkan, doakan terus. Biar Roh Kudus memampukan kita menjadi orang yang suka berdoa. Katakan amin saudara. Suka damai, suka nolong. Kalau saudara gak suka doa, kalau saudara sukanya bertengkar, marah terus konflik terus di batin, lihat orang siapapun gak ada yang benar. Kalau saudara orang yang ada belas kasihan, yang gak suka nolong, roh jahat, saudara hidup keluar daripada hadirat Tuhan atau kasih Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, saya percaya kalau kita jadi orang yang suka berdoa, suka damai, suka menolong, kuat kuasa Roh Kudus akan bekerja secara ajaib di dalam hidup kita. Saudara diberkati, katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa di menara doa ini Engkau ajar kami lagi. Kami perlu Tuhan perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang suka berdoa, suka damai, suka menolong Tuhan. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Banyak orang semakin dekat dengan Tuhan lewat hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, Kau lindungi setiap kami semua. Lindungi setiap kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Lindungi rohani kami. Lindungi jasmani kami. Lindungi hubungan kami dengan yang lain. Hubungi juga investasi, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan keuangan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kau pelindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut, aku percaya. Hanya padamu, biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persatuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam hal. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah calon perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Haleluya. Mari kita menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Angkat saudaraku, kedua tangan kita arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.